Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Izinkan Bunda menjelaskan materi sosiologi sebagai ilmu ya. Perhatikan, untuk tujuan pembelajaran kalian bisa baca satu persatu. Di sini latar belakang munculnya sosiologi karena pada waktu itu walaupun sudah ada pengetahuan, tetapi dalam menyelesaikan masalah masyarakat masih berbasis pada kepercayaan ya, di mana masih ada hal-hal mistis, kemudian kurang menggunakan pendekatan ilmiah dan berfokus pada masalah lokal juga tradisional. Untuk topik pembahasan kalian baca itu akan keluar dari ulangan. Sejarah munculnya sosiologi pada waktu itu terjadi revolusi Prancis, di mana Raja Louis XVI yang terlilit utang untuk membayar hutangnya meminta upeti dari rakyat yang pada saat itu masih miskin, dan setelah upeti terbayarkan malah uangnya dipakai untuk poya-poya sehingga Raja Louis ditangkap dan dipenggal kepalanya. Yang kedua terjadi revolusi industri di Inggris, di mana pertanian biasanya dilakukan secara tradisional tapi diubah menjadi mesin-mesin, membuat masyarakat menjadi cemas begitu. Lalu munculnya fenomena masyarakat desa itu pindah ke kota. Kalau ditanya siapa bapak sosiologi, dia adalah Auguste Comte yang menyatakan bahwa manusia harus hidup dengan sesamanya. Bingung kan kalau kita hidup dengan binatang, na'udzubillah ya. Kemudian Emil Durkheim bahwa sosiologi itu mempelajari tentang keadaan atau fakta sosial. Selanjutnya Max Weber, dia berkata bahwa sosiologi berusaha memahami perilaku atau tindakan sosial manusia. Objek sosiologi adalah masyarakat. Dari ketiga gambar itu mana yang masyarakat? Karena yang dua bukan masyarakat. Ciri sosiologi sebagai ilmu yang pertama adalah empiris, artinya observasi, mengamati, meneliti. Coba perhatikan, di situ ada seorang perempuan yang sedang meneliti pegawai atau pekerja ojek pangkalan. Teoritis itu menyusun abstraksi sebab akibat. Kenapa ya orang menjadi ojek pangkalan? Karena memang susah mencari kerja. Yang keduanya jam kerja jadi ojek pangkalan itu bebas, rutenya bebas. Sehingga muncul teori fenomena menjadi ojek pangkalan muncul karena sulit mencari pekerjaan dan menjadi ojek pangkalan punya kebebasan dalam bekerja. Ciri selanjutnya adalah kumulatif, di mana teorinya makin berkembang. Silakan kalian baca tentang teori keluarga klasik dan teori keluarga kontemporer. Di situ ada perubahan yang signifikan. Terakhir adalah non-etis. Dia tidak bermaksud menjudge ya, dan tidak bicara baik buruk, tapi bagaimana kejadiannya, mengapa. Contoh, kriminalitas, kenapa? Oh, karena orang sedang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu kenapa ada fenomena perceraian? Oh, karena ayah ibu sudah tidak sepaham lagi. Untuk manfaat sosiologi silahkan kalian baca satu persatu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan chat di WA. Ada nilai tambah loh. Begitupun untuk fungsi sosiologi, silahkan bertanya. Ada nilai tambah juga. Kesimpulannya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan karena memenuhi kriteria ilmiah dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang kehidupan sosial. Barangkali itu saja anak-anakku yang ingin disampaikan tentang sosiologi sebagai ilmu. Jazakumullah khairan katsiro atas perhatiannya. Jika ada yang tidak paham boleh bertanya. Semangat ya. Ciao. Assalamualaikum.